Saya Alfian Febriansyah Nurazi, nomor 5, kelas 10 PH 10. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang kemampuan berkomunikasi atau communication skill. Nomor 1 sampai 3. 1. Pengertian komunikasi menurut para ahli. 3 ahli. 1. Harold de Lasswell 1948. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui saluran tertentu untuk mencapai efek tertentu. 2. Wilbur Schramm 1954. Komunikasi adalah proses berbagi makna antara pengirim dan penerima pesan, di mana kedua belah pihak harus memiliki pengalaman dan pengetahuan yang sama agar komunikasi efektif. 3. Claude Shannon and Warren. Komunikasi adalah proses transmisi pesan dari sumber ke penerima melalui saluran komunikasi dengan kemungkinan adanya gangguan atau noise yang dapat menghambat pesan tersebut. Kesimpulan dari 3 ahli di atas. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator di mana kedua belah pihak harus memiliki pengalaman dan pengetahuan yang sama agar komunikasi efektif. Unsur-unsur komunikasi. 1. Komunikator. Komunikator adalah pihak yang menyampaikan pesan dalam komunikasi, bisa berupa individu, kelompok, atau organisasi. Tugas utama komunikator adalah mengirimkan informasi dengan jelas agar dipahami oleh komunikan. 2. Komunikan. Komunikan adalah pihak yang menerima pesan dari komunikator. Peran utama komunikan adalah menafsirkan dan memahami pesan yang diterima serta dapat memberikan respon atau umpan balik. 3. Pesan. Pesan adalah isi atau informasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Pesan biasanya berupa gagasan, opini, perasaan, atau data yang disampaikan dalam bentuk verbal, lisan atau tulisan maupun nonverbal, gestur, ekspresi wajah, atau simbol. Media. Media adalah saluran atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator ke komunikan. Media bisa berupa media langsung, tatap muka, media cetak, koran, atau majalah. Media elektronik, TV, radio, atau media digital, internet, atau media sosial. Decoding. Decoding adalah proses menafsirkan atau memahami pesan yang diterima dari komunikator. Komunikan melakukan decoding agar dapat menangkap maksud dari pesan yang dikirimkan. Encoding. Pengkodaan. Encoding adalah proses mengubah gagasan atau informasi ke dalam bentuk simbol, kata, atau bahasa yang dapat dipahami oleh komunikan. Penerjemah simbol. Orang yang memahami dan menginterpretasikan simbol dalam komunikasi. Umpan balik. Umpan balik adalah respon atau reaksi dari komunikan terhadap pesan yang diterima. Umpan balik bisa bersifat verbal seperti menjawab pertanyaan atau non-verbal seperti mengangguk sebagai tanda mengerti. 2. Jenis komunikasi. Komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah penyampaian pesan menggunakan tulisan atau simbol yang dapat dibaca. Dalam komunikasi ini, pesan tidak disampaikan secara langsung tetapi melalui media tertulis. Komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah penyampaian secara langsung dengan menggunakan suara atau kata-kata yang diucapkan. Komunikasi ini bisa terjadi secara langsung, tatap muka, atau melalui media suara. Jenis-jenis komunikasi berdasarkan aliran informasi. Komunikasi satu arah. Komunikasi satu arah adalah proses komunikasi di mana pesan hanya dikirim oleh komunikator tanpa adanya umpan balik langsung dari komunikan. Komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah adalah proses komunikasi yang melibatkan umpan balik langsung antara komunikator dan komunikan. Dalam komunikasi ini, pesan bisa dikirim dan diterima secara bergantian sehingga terjadi interaksi antara kedua belah pihak. Jenis komunikasi berdasarkan perilaku.
1. Komunikasi formal. Komunikasi formal adalah komunikasi yang terjadi dalam situasi resmi dan mengikuti aturan atau struktur tertentu. Biasanya digunakan dalam lingkungan organisasi, pemerintahan, atau institusi. 2. Komunikasi informal. Komunikasi informal adalah komunikasi yang terjadi secara santai tanpa aturan resmi dan lebih fleksibel. Biasanya dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Komunikasi non formal. Komunikasi non formal berada di antara komunikasi formal dan informal. Komunikasi ini memiliki tujuan tertentu tetapi tetap dilakukan dengan cara yang lebih fleksibel dibandingkan komunikasi formal. Jenis komunikasi berdasarkan ruang lingkup. 1. Komunikasi internal. Komunikasi internal adalah komunikasi yang terjadi di dalam suatu organisasi, perusahaan, atau kelompok tertentu. 2. Komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal adalah komunikasi yang terjadi antara suatu organisasi atau kelompok dengan pihak di luar organisasi tersebut. Komunikasi ini bertujuan untuk membangun hubungan, mempromosikan produk atau layanan. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi. 1. Keragaman budaya. Keragaman budaya mempengaruhi cara seorang berkomunikasi baik dalam bahasa, gestur, maupun norma sosial. 2. Kesalahan dalam menerima pesan. Kesalahan dalam menerima pesan terjadi ketika komunikan salah menafsirkan informasi yang diberikan oleh komunikator. Ini bisa disebabkan oleh gangguan noise atau ketidaksempurnaan dalam penyampaian. 3. Emosi. Keadaan emosional seorang sangat mempengaruhi cara mereka mengirim dan menerima pesan saat seorang sedang marah, sedih, atau bahagia. 4. Pengalaman masa lalu. Pengalaman yang dialami seorang sebelumnya mempengaruhi cara mereka menafsirkan pesan. 4. Latar belakang pendidikan. Pendidikan mempengaruhi cara seorang memahami dan menyampaikan pesan. Orang dengan tingkat pendidikan yang berbeda bisa memiliki gaya komunikasi yang berbeda pula. Hubungan antara komunikator dan komunikan. Hubungan yang baik antara komunikator dan komunikan akan membuat komunikasi lebih efektif. Halo semuanya, di sini saya Almira akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya dari Alfian nomor 1, 2, dan 3. Di sini saya akan melanjutkan nomor 4, 5, dan 6. Nomor 4 adalah pengertian komunikasi yang efektif adalah pertukaran informasi atau ide perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga tersalin sebuah hubungan baik antara pemberian pesan dan penerimaan pesan. Dan ada 5 contoh fungsi komunikasi yang efektif. Yang pertama ada fungsi informasi, yang kedua ada fungsi ekspresi, yang ketiga ada fungsi kontrol, yang keempat ada fungsi sosial, dan yang nomor 5 ada fungsi ekonomi. Selanjutnya ada 3 contoh komunikasi yang efektif. Yang pertama, mendengarkan dengan baik. Yang kedua, memberikan umpan yang baik. Yang ketiga, memberikan kesepakatan kepada semua pihak. Selanjutnya ada 4 ciri-ciri komunikasi yang efektif. Yang pertama ada kesamaan makna. Yang kedua ada terjadinya komunikator dan komunikan yang saling berbicara dan mendengarkan. Nomor ketiga ada terbuka dan jujur. Yang keempat ada responsif. Selanjutnya nomor 5 ada jenis komunikasi dengan pelanggan dan kolega. Komunikasi dengan pelanggan adalah pertukaran informasi, ide, atau sikap antara perusahaan dan pelanggan. Komunikasi dengan kolega adalah komunikasi rekan kerja atau kolega yang bertujuan bersama memberikan informasi dan membangun kerja yang efektif. Selanjutnya ada 10 contoh SOP, yaitu yang pertama menyapa pelanggan, yang kedua ada mendengarkan apa yang pelanggan sampaikan, yang ketiga ada mengulang kembali pertanyaan pelanggan, yang keempat ada memberikan jawaban dan pertanyaan yang jelas, nomor 5 ada menanyakan nama, alamat, dan nomor telepon pelanggan, nomor 6 memberikan informasi yang dibutuhkan pelanggan, nomor 7 memberikan pelayanan yang ramah, nomor 8 menerima pesan, nomor 9 mencatat penjualan, dan nomor 10 membuat laporan hasil penjualan. Selanjutnya nomor 6 ada komunikasi antar budaya, yaitu adalah proses pertukaran informasi antar individu atau kelompok dari latar belakang yang berbeda.
Contoh perbedaan gaya bicara di berbagai daerah, saya ambil Batak, Jawa, Minangkabau, dan Bugis dan Sunda. Yang pertama, Batak lebih cenderung tegas dan keras. Nomor dua, Jawa lebih cenderung halus dan sopan. Minangkabau cenderung lebih santai dan informal. Bugis lebih cenderung tegas dan keras, dan Sunda lebih cenderung lembut dan halus. Sekian presentasi dari kita berdua, kami tutup dengan